Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan implementasi Recurrent Neural Network atau RNN pada dataset MNIS. Di sini saya Fridania Kelima dengan NIM 2311033, rekan saya Sapriyansa dengan NIM 2311027 dan Laila Fadila dengan NIM 2311053. Di sini untuk latar belakangnya di mana perkembangan artificial intelligence atau AI khususnya machine learning telah mendorong pengguna jaringan saraf tiruan atau artificial neural network dalam berbagai tugas klasifikasi citra. Nah, salah satu dataset yang paling banyak digunakan untuk menguji performa model adalah MNIS ini, yang berisi gambaran digit tulis tangan berukuran 28x28 pixel dengan 10 kelas yaitu 0 sampai 9. Nah, pada penelitian kali ini setiap gambar diubah menjadi 784 nilai pixel atau flatten. Kemudian diproses menggunakan arsitektur neural network yang terdiri dari 784 neuron pada input layer, 2 hidden layer dengan 128 dan 64 neuron, serta output layer yang berisi 10 neuron untuk menghasilkan prediksi digit yang paling akurat. Selanjutnya di sini Recurrent Neural Network atau RNN ini adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan artificial neural network yang dirancang untuk mengelola data berurutan, yaitu sequential data. Kemudian dia juga berbeda dengan jaringan saraf biasa, feed forward neural network. Kemudian RNN ini memiliki kemampuan menyimpan informasi dari langkah sebelumnya melalui hidden state sehingga dapat mempelajari hubungan antara data dalam suatu aturan. Kemudian untuk persamaannya di sini HT ini untuk mencari nilai HT ini, nah di mana HT ini adalah hidden state pada waktu T yaitu hasil akhir. Kemudian ReLU ini fungsi aktivasi yang mengubah nilai negatif menjadi 0 dan mempertahankan nilai positif. Kemudian WXH ini adalah bobot yang menghubungkan input ke hidden state. Kemudian dikalikan dengan XT. XT ini input pada waktu ke T. Kemudian WHH ini adalah bobot yang menghubungkan hidden state sebelumnya ke hidden state saat ini. Kemudian dikalikan dengan HT-1, di mana ini adalah hidden state pada waktu sebelumnya. Kemudian baru ditambahkan dengan nilai dari bias. Nah, bias ini ditambahkan untuk membantu proses pembelajaran model. Selanjutnya di sini arsitektur model neural network. Ini adalah arsitektur model neural network yang digunakan untuk mengenali angka pada dataset MNIS. Nah, pertama, gambar ini berukuran 28 dikalikan 28 pixel. Nah, ini nanti dimasukkan sebagai input. Kemudian, gambarnya ini diubah menjadi vektor 1 dimensi berisi 784 nilai pada proses flatten. Kemudian data tersebut kemudian diproses di hidden layer pertama yang memiliki 128 neuron. Nah, dilanjutkan ke hidden kedua yang memiliki 64 neuron untuk mempelajari pola-pola pada data. Terakhir, modelnya itu menghasilkan 10 output, yaitu angka 0 sampai 9. Dan kelas dengan nilai probabilitas tertinggi menjadi hasil prediksi. Kemudian, selanjutnya di sini alur processing data. Nah, di mana alur processing data ini sebelumnya masuk ke neural network. Nah, pertama datanya itu data gambar MNIS ini, input data MNIS ini dimuat sebagai input. Kemudian kedua, selanjutnya di sini semua gambarnya ini diubah menjadi ukuran 28 x 28 pixel. Nah, kemudian yang ketiganya itu dilakukan normalisasi dengan mengubah nilai pixel
jadi 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 dengan membagi 255. Kemudian yang keempat, nah gambarnya ini 28 kali 28 ini diubah menjadi vektor satu dimensi berukuran 784 28 kali 28 agar bisa diproses oleh neural network. Kemudian selanjutnya yang kelima ini label encoding one hot. Nah, label digit ini diubah menjadi vektor one hot sepanjang 10 elemen sesuai kelas dari 0 sampai 9. Kemudian datanya itu siap untuk digunakan. Data siap untuk digunakan untuk proses training dan data dan testing model. Untuk ringkasan alurnya seperti ini, input data, kemudian resize, kemudian normalisasi, flatten, label encoding, baru data siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya di sini ada kode Python, di mana ini untuk import library, import TransFlow STF, kemudian import NumPy SNP, kemudian import Matplotlib, pilot as PLT ini, kemudian ini yang Xtrain sama Ytrain ini untuk load dataset MN di sini. Kemudian selanjutnya ini ada processing, yaitu Xtrain sama dengan Xtrain per 255 ini. Kemudian yang selanjutnya ada membangun model, kemudian ada compile model, training model, kemudian evaluasi dan prediksi. Kemudian ini selanjutnya yang training. Nah, untuk yang training ini kita menggunakan optimizer ADAM, kemudian loss function spark categorical, kemudian dengan 10 epoch dan batch size 32. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan adalah ReLU dengan hidden layer dan softmax pada output layer. Dataset yang digunakan adalah MNIST tadi, data, gambar angka. Dari grafik di sebelah kanan terlihat bahwa akurasi model terus meningkat pada setiap epoch hingga mencapai sekitar 98%. Nah, yang menunjukkan bahwa model berhasil belajar mengenali pola angka yang baik dan menghasilkan prediksi yang semakin kuat. Sini teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah training akurasi dari model training. Dari 82 ini epochnya, kemudian ke 98 lebih, 98%. Kemudian di sini ada hasil evaluasi model. Nah, hasil evaluasi model ini setelah proses training selesai. Nah, model berhasil memperoleh akurasi pengujian sebesar 98,74% dengan nilai precision, recall, dan F1 score yang juga tinggi, yaitu sekitar 0,987 pada conversion matrix. Terlihat bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nah, grafik akurasi juga menunjukkan bahwa akurasi training dan validasi terus meningkat dan stabil hingga akhir proses. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model yang dibuat memiliki performa yang sangat baik dalam mengenali angka pada dataset MNIST. Nah, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil implementasi, model neural network berhasil melakukan klasifikasi digit tulis tangan pada data MNIST dengan tingkat akurasi yang tinggi. Proses processing, pelatihan atau training, dan evaluasi model menunjukkan bahwa arsitektur 784 input, kemudian 128 hidden layer pertama, 64 hidden layer kedua, dan 10 output mampu mempelajari pola setiap digit secara efektif. Hasil evaluasi menunjukkan performa model yang baik dengan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score yang tinggi sehingga model dapat digunakan mengenali digit 0 sampai 9 secara tepat dan konsisten. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kode Python-nya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya Laila Fadila dengan NIM 2310053 akan menjelaskan bagian kode RNN untuk dataset MNIST. Jadi di sini ada arsitektur RNN yang digunakan. Di sini ada input layer, kemudian simple RNN untuk layer pertama, kemudian ada dropout untuk mengurangi overfitting, kemudian ada simple RNN untuk layer RNN kedua, untuk abstraksi fitur yang lebih tinggi, kemudian ada dropout untuk mengurangi overfitting, kemudian ada dense untuk full connected layer, kemudian ada output layer sebagai probabilitas per kelas dari digit 0 sampai 9. Nah, kemudian pada bagian kode pertama, di sini kita mengimport beberapa library yang akan kita gunakan selama proses implementasi RNN atau Recurrent Neural Network. Pada baris import NumPy as NP digunakan untuk mengimpor library NumPy. Library ini berfungsi melakukan pengolahan data numerik seperti membuat array, melakukan operasi matriks, dan menghitung berbagai perhitungan matematis yang dibutuhkan selama proses machine learning. Selanjutnya, terdapat import matplotlib. Jadi, ini digunakan untuk membuat grafik dan menampilkan gambar. Misalnya, menampilkan contoh digit MNIST maupun grafik perubahan equerry dan loss selama proses pelatihan. Kemudian, program mengimpor Seaborn dengan nama SNS. Jadi, Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi yang lebih menarik seperti diagram batang, distribusi label, dan confusion matrix sehingga hasil evaluasi model lebih mudah dipahami. Berikutnya di sini terdapat import warnings dan warnings filter warnings. Jadi fungsi kode ini adalah menyembunyikan pesan peringatan atau warning dari Python agar tampilan output menjadi lebih bersih dan fokus pada hasil program. Selanjutnya, program mengimport classification report dan confusion matrix dari scikit-learn. Jadi kedua fungsi ini digunakan pada tahap evaluasi. Classification report menampilkan nilai precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas, sedangkan confusion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun yang salah. Setelah itu, program mengimport TensorFlow sebagai framework deep learning. TensorFlow menyediakan berbagai fungsi untuk membangun dan melatih model neural network. Dari TensorFlow keras diimport kelas sequential. Fungsi sequential adalah membuat model neural network untuk secara berurutan, sehingga layer akan disusun satu demi satu mulai dari input hingga output. Kemudian diimport layer simple RNN, dense, dan dropout. Jadi simple RNN merupakan layer utama yang memproses data secara berurutan atau sequence, sedangkan dense digunakan sebagai fully connected layer yang menghasilkan prediksi akhir. Sedangkan dropout digunakan untuk mengurangi overfitting dengan cara menonaktifkan sehingga sebagian neuron secara acak selama proses pelatihan. Terakhir, di sini diimport fungsi toCategorical, yaitu fungsi mengubah label angka menjadi format on-hot encoding, serta dataset MNIST, yang memungkinkan dataset dimuat langsung tanpa perlu mengunduhnya secara manual. Nah, jadi di sini ada versi TensorFlow yang kita gunakan. Kemudian di sini semua library juga berhasil kita import. Bagian selanjutnya, program memuat dataset menggunakan fungsi MNIST load data. Jadi, fungsi ini secara otomatis membagi dataset menjadi 4 variabel, yaitu xtrain, kemudian xtrain, ytrain, raw, kemudian ada xtest_raw dan ytest_raw. Jadi xtrain_raw berisi gambar yang digunakan untuk melatih model, sedangkan ytrain_raw berisi label atau jawaban yang benar dari gambar tersebut. Kemudian xtest_raw berisi gambar yang akan digunakan untuk menguji model setelah proses pelatihan selesai, sedangkan ytest_raw berfungsi untuk atau berisi label sebenarnya sebagai pembanding hasil prediksi. Jadi program
juga menampilkan jumlah data training, jumlah data testing, ukuran gambar, serta rentang nilai pixel. Jadi informasi ini bertujuan agar kita memahami karakteristik dataset sebelum kita proses ke yang selanjutnya. Kemudian di sini eksplorasi dataset. Jadi setelah dataset dimuat, program ini menghitung jumlah data untuk setiap digit menggunakan fungsi NP-unique. Jadi parameter return counts true digunakan agar fungsi tersebut tidak hanya menampilkan digit yang unik, tetapi juga menghitung jumlah kemunculan masing-masing digit. Kemudian fungsi zip dan ditch digunakan untuk menggabungkan digit dengan jumlah datanya sehingga lebih mudah diproses. Jadi hasil perhitungan kemudian divisualisasikan menggunakan SNS bar plot. Jadi diagram batang ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah data pada setiap kelas relatif seimbang sehingga model tidak cenderung mempelajari satu kelas saja. Nah, jadi di sini untuk tampilan outputnya. Nah, jadi dari output terlihat dataset cukup seimbang, jadi masing-masing kelas 6.000 sampel. Kemudian bagian selanjutnya visualisasi sampel gambar. Jadi pada tahap ini program menampilkan satu contoh gambar untuk setiap digit. Fungsi PLT subplot digunakan untuk membuat beberapa area gambar sekaligus. Kemudian NP-where digunakan untuk mencari posisi gambar berdasarkan label digit tertentu. Selanjutnya InShow digunakan untuk menampilkan gambar angka, sedangkan axis off digunakan untuk menghilangkan sumbu koordinat sehingga tampilan gambar menjadi lebih bersih. Jadi visualisasi ini bertujuan memastikan bahwa dataset telah dimuat dengan benar. Dan setiap gambar ini memang merupakan angka tulisan tangan. Jadi ini berdasarkan outputnya menampilkan contoh gambar MNIST 1 per kelas. Dari digit 0 sampai digit ke 9. Kemudian bagian selanjutnya preprocessing data. Jadi setelah itu kita lakukan proses normalisasi. Kode tipe NP float 32 digunakan untuk mengubah tipe data menjadi float agar proses perhitungan neural network lebih efisien. Kemudian setiap pixel dibagi dengan 255 sehingga rentang nilainya berubah menjadi dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Nah, jadi normalisasi ini dilakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih cepat, stabil, dan mempermudah proses model menemukan pola pada data. Kemudian bagian selanjutnya menyesuaikan bentuk data untuk RNN atau reshape data untuk input RNN. Jadi selanjutnya data disiapkan agar sesuai dengan format masukan RNN. Pada dataset MNIST, setiap gambar memiliki ukuran 28 x 28 pixel. Jadi oleh karena itu ditentukan time step 28 dan features 28. Artinya gambar akan dibaca sebagai 28 langkah waktu di mana setiap langkah memiliki 28 nilai pixel. Jadi berbeda dengan CNN yang membaca gambar sebagai matriks. Jadi RNN ini membaca gambar secara berurutan baris demi baris sehingga setiap baris dianggap satu urutan data. Selanjutnya bagian one hot encoding. Jadi label digit yang awalnya berupa angka 0 sampai 9 kemudian diubah menjadi one hot encoding menggunakan fungsi to-categorical. Jadi sebagai contoh, jika labelnya adalah angka 3, maka akan berubah menjadi vektor 00, 01, 00, 00, 00. Jadi format ini diperlukan karena layer output menggunakan fungsi softmax dan proses pelatihan menggunakan categorical cross entropy. Kemudian bagian selanjutnya membangun model RNN.
atau membangun arsitektur dari RNN. Jadi program ini mulai membangun model menggunakan sequential. Layer pertama adalah simple RNN dengan 128 neuron. Angka 128 menunjukkan jumlah neuron yang digunakan untuk mempelajari pola dari data. Parameter activation tent digunakan sebagai fungsi aktivasi karena mampu menghasilkan nilai antara -1 sampai 1 sehingga cocok digunakan pada RNN. Kemudian parameter return sequence true digunakan agar seluruh output pada setiap time step diteruskan ke layer berikutnya. Parameter input shape 2828 menunjukkan bahwa input terdiri dari 28 langkah waktu dengan 28 fitur pada setiap langkah. Setelah itu ditambahkan dropout 0,2 yang berarti 20% neuron akan dinonaktifkan secara acak selama pelatihan untuk mengurangi resiko overfitting. Kemudian ditambahkan layer simple RNN kedua untuk mempelajari pola yang lebih kompleks berdasarkan output layer sebelumnya. Pada bagian akhir digunakan DEN10 activation sama dengan softmax. Jadi angka 10 menunjukkan jumlah kelas digit, sedangkan softmax mengubah output menjadi probabilitas sehingga model dapat menentukan digit dengan probabilitas terbesar sebagai hasil prediksi. Nah, jadi di sini terlihat outputnya. Untuk model simple RNN untuk dataset MNIST. Kemudian bagian selanjutnya itu kita compile model. Jadi setelah arsitektur selesai dibuat, model perlu dikompilasi menggunakan compile. Parameter optimizer sama dengan Adam ini digunakan untuk menentukan metode pembaruan bobot. Jadi Adam dipilih karena mampu menyesuaikan learning rate secara otomatis sehingga proses pelatihan lebih cepat dan stabil. Kemudian parameter loss categorical cross entropy digunakan untuk menghitung tingkat kesalahan antara hasil prediksi model dengan label sebenarnya. Sedangkan matrix accuracy digunakan agar selama proses pelatihan, program juga menghitung tingkat akurasi model. Nah, jadi di sini untuk outputnya terlihat model berhasil dikompilasi. Untuk optimizernya menggunakan Adam, kemudian loss categorical cross entropy, kemudian untuk matriksnya yaitu accuracy. Kemudian bagian selanjutnya di sini kita training model. Jadi setelah model siap, dilakukan proses pelatihan menggunakan model fit. Kita menggunakan model fit. Jadi pada program ini model dilatih selama maksimal 15 epochs. Kemudian parameter batch size 128 berarti data diproses sebanyak 128 gambar dalam setiap iterasi. Program juga menggunakan early stopping, jadi fungsi ini akan menghentikan pelatihan secara otomatis apabila nilai validasi tingkat tidak meningkat selama beberapa epoch berturut-turut. Tujuannya adalah mencegah overfitting dan menghemat waktu pelatihan. Selama proses ini, model akan belajar mengenali pola angka tulisan tangan dengan terus memperbarui bobot berdasarkan hasil perhitungan loss. Nah, jadi ini untuk outputnya terlihat bahwa kita sudah melakukan proses training dengan epoch maksimal 15 dengan batch size 128 untuk training 60.000 sampel, kemudian untuk validation untuk 10.000 sampel. Kemudian bagian selanjutnya visualisasi training. Setelah pelatihan selesai, program akan menampilkan grafik accuracy dan loss. Grafik accuracy, nah jadi di sini terlihat output untuk model accuracy per epoch dan model loss per epoch. Jadi grafik accuracy menunjukkan perkembangan tingkat ketepatan model selama pelatihan, sedangkan grafik
loss menunjukkan besar kesalahan model. Jadi jika accuracy terus meningkat dan loss semakin menurun, berarti model belajar dengan baik. Bagian selanjutnya yaitu evaluasi model. Selanjutnya, model dievaluasi menggunakan fungsi model evaluate. Jadi, evaluasi dilakukan pada data training dan data testing. Hasil evaluasi berupa nilai accuracy dan loss digunakan untuk mengetahui seberapa baik model bekerja pada data yang telah dipelajari maupun data baru. Jadi, semakin tinggi accuracy dan semakin kecil loss menunjukkan bahwa performa model semakin baik. Selanjutnya di sini kita prediksi pada data testing. Setelah model selesai dievaluasi, dilakukan proses prediksi menggunakan model predik. Nah, jadi fungsi ini menghasilkan probabilitas untuk setiap digit. Kemudian digunakan NP argmax untuk memilih probabilitas terbesar sehingga diperoleh hasil prediksi akhir. Jadi program juga menampilkan beberapa contoh gambar beserta label asli dan hasil prediksinya. Kemudian bagian selanjutnya classification report. Jadi program kemudian menampilkan classification report. Jadi laporan ini berisi nilai precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap digitnya. Dari digit 0 sampai digit 9. Jadi melalui laporan ini kita dapat mengetahui seberapa baik model mengenali masing-masing angkanya. Kemudian bagian selanjutnya di sini confusion matrix. Jadi di sini ditampilkan confusion matrix. Jadi confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi benar maupun salah untuk setiap kelas. Jadi apabila sebagian besar nilai berada pada diagonal utama, berarti model berhasil melakukan klasifikasi dengan baik. Kemudian di sini ada visualisasi contoh prediksi atau contoh dari hasil prediksi. Jadi program ini juga menampilkan beberapa gambar dari data testing beserta hasil prediksi dan nilai confidence. Jadi visual ini membantu kita membandingkan apabila hasil prediksi sudah sesuai dengan gambar yang diberikan. Jadi untuk yang warna hijau ini hasil prediksinya itu benar. Kemudian jika terlihat warna merah, maka hasil prediksinya salah. Kemudian di sini pada output ini semuanya terlihat berwarna hijau, berarti semua prediksinya itu benar. Kemudian bagian selanjutnya itu kita menampilkan contoh prediksi yang salah. Jadi jika terdapat gambar yang salah prediksi, jadi program akan menampilkannya. Bagian ini berguna untuk menganalisis kesalahan model sehingga kita dapat mengetahui digit mana yang masih sulit dikenali. Kemudian untuk bagian akhir atau ringkasan akhir, pada bagian ini terakhir ditampilkan ringkasan keseluruhan model mulai dari jumlah data, jumlah epoch, nilai validasi terbaik, accuracy, dan loss. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model simple RNN berhasil mempelajari pola angka, tulisan tangan pada dataset MNIST dan mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang baik. Mungkin sekian saja untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.